Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi wa ummati wa dhurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin al-mursalin wa ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila arwahi jami'il awliya ma'alifil kutubil hadrati jami'a baina khaladina wa min amatina amadil baldah minal muslimin muslimat wal mu'min khusan la ruhi sulihim wa furuhim Allahumma ighfir lahum warhamhum hadrati jami'i man ta'allam hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabu liman soma Ramadan ayat ba'ahu bisitin min Syawal. Lima rawa Abu Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man soma Ramadan wa atba'ahu bisitin min Syawal faka'annama somad dahra. Disunahkan bagi orang yang berpuasa Ramadan untuk meneruskan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadan wa atba'ahu bisitin min Syawal faka'annama somad dahra. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wonge poso wulan Ramadan kemudian dia meneruskan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama somad dahra, maka seakan-akan dia puasa selama setahun. Berdasarkan hadis ini, para ulama khususipun ulama mazhab Syafi'i itu sepakat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal adalah hukumnya sunnah, dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian dalam pelaksanaannya itu yang paling utama adalah tatabu wattisol biyaumil id. Jadi pelaksanaanipun gandeng dengan tanggal 1 Syawal, berarti tanggal 2 Syawal, mulainya tanggal 2 Syawal, tanggal 3, 4 sampai tanggal 7 Syawal. Itu yang paling utama. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaan puasa Syawal itu tidak bisa itisol, tidak bisa tanggal 2, bagaimana? Tidak apa-apa, tetap mendapatkan pahala. Lalu kalau puasa itu mutafarriqoh, tidak terus-menerus, bagaimana? Itu pun juga tidak masalah. Artinya puasa Syawal itu yang paling penting adalah dilaksanakan di bulan Syawal. 6 hari dilaksanakan di bulan Syawal, baik ittisol, artinya baik langsung setelah tanggal 1 Syawal, mulai 2 Syawal sampai 7, ataupun mulainya setelah kupatan. Terkadang kalau kita semua nih, kalau hari raya itu malah kadang berat untuk puasa. Biasa nih poso niku mulai kupatan baru puasa. Apakah boleh? Boleh, dan mendapatkan pahala puasa tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya umpama tidak tatabu juga tidak apa-apa, mutafarriqoh, artinya tidak terus-menerus, tidak terus-menerus tidak apa-apa. Misalkan tanggal hari Senin puasa, niatnya puasa Senin dan puasa Syawal. Kemudian puasa yang kedua hari Kemis digandeng dengan
Di samping puasa Syawal juga puasa Kamis. Itu boleh, tidak masalah. Ya. Jadi puasa Syawal itu intinya boleh dilakukan secara terus-menerus ataupun mutafarriqah. Boleh dilaksanakan secara langsung, artinya setelah tanggal 1 Syawal, besoknya berarti tanggal 2 Syawal mulai puasa sampai tanggal 7, ataupun puasanya setelah kupatan, itu juga boleh ya. Boleh, yang penting masih dalam bulan Syawal. Akan tetapi yang paling utama memang walakin tatabu'uha wattisoluha biyaumil id afdol. Tetapi kalau kita ingin yang lebih utama itu harus kalau kita ingin yang lebih utama itu puasa Syawal kita lakukan tatabu. Tatabu niku terus menerus. Kemudian wattisoliha biyaumil id, gandeng dengan tanggal 1 Syawal, berarti puasa kita lakukan mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal. Alasanipun mubadarotan ilal ibadah, supaya kita itu segera melaksanakan ibadah. Memang perintah di dalam agami menika itu kita dianjurkan untuk melakukan ibadah. Ibadah jangan kita tunda-tunda ya. Kalau kita ingin melakukan kebaikan jangan kita tunda-tunda. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dawuhaken wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah taala, bergegaslah kalian, wasari'u, bergegas. Jadi menuju ampunan Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan niku aja ditunda-tunda. Artinya segera, cepat-cepat ngoten. Mila dalam puasa Syawal juga begitu. Yang paling utama itu dilakukan setelah tanggal 1 Syawal. Jadi wattisoluha biyaumil id, mulai tanggal 2 sampai 7 itu yang paling utama ya. Alasannya karena itu tadi memang anjuran di dalam agami menika untuk urusan ibadah, urusan mencari kemuliaan, urusan mencari surga Allah, mencari ampunan Allah niku ojo kendu, ndang-ndango, cepet-cepet to ngoten nggih. Itu yang pertama. Walima fit takhiri minal afat. Sing nomor kalih alasanipun kalau puasa niku mangke diundur-undur ya. Jadi diundur-undur ini nanti akan terasa berat, akan banyak sekali hambatan-hambatannya. Milo dianjurkan puasa Syawal menika dilaksanakan langsung setelah hari raya Idul Fitri. Mumpung kalau masih tanggal 2 Syawal itu kan napa menika untuk ibadah puasa kan masih belum begitu berat krana sik kulino poso Ramadan, makanya masih terasa mudah. Dan mengki tapi kalau kita undur-undur ngoten kebiasaanipun itu akan semakin berat. Di samping juga kalau kita undur akan banyak kesibukan-kesibukan yang lain sehingga akhiripun puasa menika akan menjadi berat. Mila yang paling utama di dalam pelaksanaan puasa Syawal itu pertama adalah ittisol. Ittisol biyaumil id disambung dengan hari raya Idul Fitri, berarti dimulai tanggal 2 Syawal. Kemudian di samping ittisol tatabu terus menerus. Jadi tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal itu yang paling utama. Nah sakniki kalau orang itu punya hutang puasa bagaimana? Maka diperinci dulu. Kalau meninggalkan puasa Ramadan tidak ada uzur ya, maka wajib untuk qadha alal faur. Kalau wajib qadha alal faur berarti tanggal 2 Syawal dia tidak boleh
melakukan ibadah sunnah, bahkan harus mengqadainya. Kemudian kalau meninggalkan puasa Ramadan itu karena ada uzur, contoh sakit atau dia dalam keadaan bepergian atau musafir, maka konsep awal di dalam qadha itu kan qadha Ramadan wajib ala tarohi, artinya tidak wajib dilaksanakan segera, boleh untuk ditunda sebentar. Kalau memang utangi Ramadan niki wau karena ada uzur. Tapi meskipun utangi Ramadan menika karena ada uzur, ya, berarti kan kewajiban qadha ili ala tarohi. Meskipun demikian, yang paling utama, sing paling utama tetap mendahulukan qadha Ramadan dulu. Jadi tanggal 2 Syawal itu qadha Ramadan, ya, setelah selesai qadha Ramadan baru melakukan puasa Syawal. Ini kalau orang punya hutang Ramadan. Kemudian timbul pertanyaan yang selanjutnya, kalau orang punya hutang Ramadan kemudian diqadai di bulan Syawal, ya. Jadi hutang Ramadan diqadai di bulan Syawal. Lalu digabung niatnya. Jadi satu kali puasa niatnya 2. Niat qadha Ramadan sama niat puasa Syawal. Ini bagaimana? Maka dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat ulama, nggih. Jadi ada beberapa pendapat ulama khususnya mazhab Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i, yaitu yang pertama menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar dan pendapat Imam Romli mengatakan itu sah keduanya dan dapat pahala 2. Ini sah keduanya dan dapat pahala 2. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama, ya, termasuk pendapatipun Imam An-Nawawi, Imam Al-Asnawi dan Imam Abu Makhromah. Kalau menurut pendapat Imam Nawawi, Imam Asnawi dan Imam Syekh Abu Makhromah, kalau niatnya 2, niat qadha Ramadan sama niat puasa Syawal, maka keduanya ndak sah. Tidak dapat pahala kedua-duanya. Jadi bertolak belakang dengan pendapat yang pertama. Nah, tentunya ini dijelaskan, ya. Kita nanti akan mencoba memahami perbedaan pendapat ini sebabnya apa. Jadi sebelumnya kita bacakan dulu ibarat yang menjelaskan perbedaan pendapat niku wau. Di dalam kitab Fathul Mu'in dan juga syarahnya I'anatul Talibin, ya, kalau di dalam Fathul I'anatul Talibin juz 2 halaman 306, di sana disebutkan far'un afta jam'un mutaakhirun bihusuli sawabi Arafah wa ma ba'dahu biwuku'i shaumi fardin fiha khilafan lil majmu' wa tabi'ahu al-Asnawi faqala inna wa huma lam yahsullahu syai'un minhuma qala syaikhuna ka syaikhihi walladhi yutajahu annal qasda wujudu saumin fiha fahiya katahiyat fa inna wa atatawu aidan hasola, fa inna wa atatawu aidan hasola wa illa sakoto anhu at-tolab. Di dalam kitab niki dijelaskan, sebagian ulama mutaakhirin itu berfatwa. Fatwani nopo? Puasa Arafah wama ba'dahu termasuk puasa Syawal itu bisa hasil dengan melakukan puasa fardu di bulan, kalau puasa Syawal puasa fardu di bulan Syawal. Kalau puasa Syawal berarti bisa hasil dengan puasa fardu yang dikerjakan di bulan Syawal. Khilafan lil majmu', tapi ini berbeda dengan
pendapat dalam kitab Al-Majmu', yaitu pendapat Imam An-Nawawi. Nggih. Wa tabi'ahu Al-Asnawi, yang mana pendapat Imam An-Nawawi niki diikuti oleh Imam Al-Asnawi. Faqala, maka beliau Imam An-Nawawi mengatakan innawahuma, kalau ada orang niat, nawahuma artinya niat puasa fardu dan sunnah, puasa qadha dan puasa napa Syawal, atau puasa qadha dan puasa Arafah, puasa qadha dan puasa puasa qadha dengan puasa Syawal, ngoten nggih. Maka lam yahsul lahu syai'un minhuma, maka ini tidak hasil keduanya. Artinya puasa fardune mboten hasil, puasa qadha nggih mboten, puasa fardune qadha mboten hasil, puasa Syawal nggih mboten hasil. Qala Syekhuna Imam Ibnu Hajar, Syekhuna Ibnu Hajar, beliau berpendapat sebagaimana gurunya Syekhuna, walladzi yutajahu annal qasda wujudu saumin fiha. Nggih. Jadi kalau menurut Syekhuna, nggih, kalau menurut Syekhuna, jadi puasa tersebut sah, tidak apa-apa digandeng. Kenapa? Karena inti daripada puasa Syawal, Arafah dan lain sebagainya itu adalah wujudus shaum. Sing penting wujude poso pada hari tersebut. Kalau puasa Syawal intine sing penting wujude poso di bulan Syawal. Mbuh poso nopo? Kalau di hari Senin yang penting wujude poso di hari Senin. Mbuh puasa apa? Ngoten. Fahiya katahiyat, sehingga menurut Syekh Ibnu Hajar niki puasa seperti puasa Syawal, Arafah niku sama seperti sholat tahiyatul masjid, yang mana sholat tahiyatul masjid niku bisa hasil disebabkan sholat lain. Sing penting ketika masuk masjid melakukan sholat, wujudus sholah inda dukhulil masjid, itu yang penting. Sehingga kalau menurut Syekhuna Ibnu Hajar, karena pandangan beliau bahwa puasa Syawal, puasa Arafah dan Senin itu adalah puasa ghairu maksudah li dzatiha, maka fa inna wa tatawu aidzon hasola. Makanya kalau ada orang yang ketika di bulan Syawal, di bulan Syawal niat, di samping niat puasa Syawal juga puasa fardu, atau ketika bareng puasa fardu dengan Syawal, maka hasola, maka kedua-duanya akan hasil. Nah, sekarang coba kita akan mencoba memahami nggih. Jadi perbedaan dari kedua pendapat niki nopo? Yang harus kita pahami letak madarul khilaf atau letak perbedaan pendapat dari keduanya ini adalah perbedaan memahami dari puasa Syawal. Jadi kalau menurut Syekh Ibnu Hajar, menurut Imam Romli, puasa Syawal itu adalah jenis puasa yang laisa maksudan lidzatihi. Jadi puasa yang tidak berdiri sendiri, atau istilahnya ghairu maksudah. Kalau ghairu maksudah ini bisa digandeng dengan ibadah yang lain, dengan puasa lain. Seperti halnya beliau mencontohkan di dalam kitab ini, seperti halnya sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau sholat tahiyatul masjid niku itu bisa hasil kesunahan tahiyatul masjid dengan sholat nopo mawon. Sing penting ketika masuk masjid dia sholat, dia melakukan sholat. Mbuh sholat nopo mawon, maka secara otomatis tahiyatul masjidnya juga akan dapat. Ini miturut pandangan Syekh Ibnu Hajar dan Imam Romli yang mengatakan kalau niat kodok dibareng nih karo puasa Syawal niku lek niate luru oleh pahala luru lan sah kabeh. Akan tetapi kalau miturut Imam An-Nawawi, Imam Al-Asnawi dan Syekh Abu Makhromah,
itu mengatakan kalau niat kedua-duanya malah mboten sah. Loh, kenapa beliau kok berpandangan begitu? Karena Imam An-Nawawi, Imam Al-Asnawi dan Syekh Abu Makhromah niki memahami bahwa puasa Syawal niku adalah termasuk jenis dari ibadah yang maksudah lidzatiha. Jadi maksudah lidzatiha niku artinya ibadah yang berdiri sendiri, tidak bisa digabung dengan yang lain. Maka beliau mencontohkan di dalam kitab ini bahwa contoh puasa Syawal dan puasa qadha itu ketika digabung itu tidak sah kabeh, seperti halnya seseorang melakukan sholat fardu, sholat duhur digandeng kalih qobliyah duhur. Jadi miturut Imam An-Nawawi tidak sah. Kenapa? Karena masing-masing dari napa niku ibadah sholat fardu niku maksudah, qobliyah fardu juga maksudah. Ini tidak bisa digandeng. Demikian pula ibadah puasa fardu, puasa wajib Ramadan itu maksudah. Kemudian puasa Syawal miturut Imam An-Nawawi itu juga maksudah, sehingga tidak bisa untuk digandeng. Maka kalau dipaksa digandeng maka malah mboten sah. Ya, sebagaimana sholat zuhur digandeng dengan qobliyah zuhur, itu malah tidak sah keduanya. Ini miturut Imam An-Nawawi, Imam Al-Asnawi dan Syekh Abu Makhromah. Ini bisa kita lihat di dalam kitab di samping I'anatul Talibin, ya, juga bisa kita lihat di dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Di dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 113 di sana disebutaken masalah kaf zahiru hadisi wa atba'ahu sitan min Syawal wa ghairihi minal ahadis adamu husuli siti idza nawaha ma'a qada'i Ramadan. Lakin soroha Ibnu Hajar bi husuli asli thawab idza nawaha ka ghairiha min Arafah wa Asyura. Bal rojaha Mimra Imam Romli husula asli sawabi sairi tatawu'at ma'al fardi wa illam yanwiha ila angkol kultu wa tamada Abu Makhromah taba'an lisamhudi adama husuli wahidin minhuma idza nawahuma ma'an kama launa wa adzuhra wa sunnataha. Jadi dalam permasalahan puasa Syawal itu dalam permasalahan puasa Syawal sing digandeng dengan puasa qadha, kalau niatnya kedua-duanya intinya itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Akan tetapi kalau miturut pendapat yang lebih enak daripada perbedaan tersebut, itu kita ikut pendapat Imam Ar-Romli. Pendapat Imam Romli mengatakan, jadi ini nanti kalau kita ikut pendapat Imam Romli, ini puasanya jelas sah dan dapat pahala sunnah. Bagaimana caranya? Caranya pun kalau ada orang punya hutang Ramadan, kalau ada orang punya hutang Ramadan, maka di bulan Syawal diqodoi, niatnya namung qadha Ramadan. Jadi niate mung qadha Ramadan mawon, Syawale ora usah diniati. Maka dengan cara begitu miturut Imam Romli, maka di samping pahala Ramadan, pahala qadha yang diniati tadi, secara otomatis dia akan mendapatkan pahala sunnah, yaitu pahala 6 hari di bulan Syawal. Ini bisa kita lihat dalam beberapa kitab ulama, diantaranya dalam Bughyah tadi, bal rojaha Imam Romli husula asli thawabi sairi tatawu'at ma'al fardi wa illam yanwiha. Jadi kalau Imam Romli justru merojehkan, mengunggulkan pendapat bahwa ibadah sunnah itu bisa hasil, termasuk sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal niku saged hasil dengan melakukan puasa
wajib. Jadi niate qadha Ramadan nggih. Niate qadha Ramadan mawon, akan tetapi nanti pahalane loro. Tapi pahala napa? Pahala Ramadan niku wau qadha juga secara otomatis akan mendapatkan pahala sunnah, pahala 6 hari di bulan Syawal. Walhasil kesimpulannya kados pundi nggih? Ini kesimpulan mengenai puasa Syawal. Intinya puasa Syawal niku disunahkan. Disunahkan yang paling baik puasa Syawal dilaksanakan di awal bulan Syawal, setelah tanggal 1 Syawal, mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Akan tetapi andaikan puasa Syawal dilaksanakan setelah kupatan dan terpisah-pisah juga tidak apa-apa. Kemudian kalau permasalahan seseorang yang punya hutang puasa, bagaimana? Jadi kalau ada orang punya hutang puasa Ramadan kemudian pengen mendapat pahala puasa Syawal, bagaimana? Maka yang paling baik, cara yang paling baik adalah sendiri-sendiri. Jadi qadha Ramadan dulu, qadha Ramadan dulu. Kemudian setelah selesai qadha Ramadan baru mengerjakan puasa Syawal. Itu yang paling utama seperti itu. Kalau misalnya cara yang ini kok terlalu berat, misalkan bagi wanita yang nifas, bagi wanita yang nifas niku kan lama waktunya, ya maksimal nifas kan sampai 60 hari, umumnya nifas itu 40 hari. Kalau untuk puasa orang yang nifas, kalau ngodoi itu sendiri-sendiri akan kelihatan berat, bagaimana? Yang enak pendapat yang kedua, yaitu mengikuti Imam Romli, pandangan Imam Romli, maka nanti pada bulan Syawal dia hanya niat mengqadha Ramadan. Niate mung qadha Ramadan kemawon, ora usah niat puasa Syawal. Dengan cara niat qadha Ramadan mawon di bulan Syawal, secara otomatis kalau miturut Imam Romli maka akan mendapatkan di samping pahala puasa qadha Ramadan juga pahala Syawal secara otomatis. Kemudian kalau misalkan ada orang yang ketika mengqadha'i Ramadan niatnya juga puasa Syawal, bagaimana? Ini ada dua pendapat ulama yang berbeda. Kalau miturut pendapat Ibnu Hajar itu boleh dan sah keduanya, namun kalau menurut Imam An-Nawawi, Imam Asnawi dan Imam Syekh Abu Makhromah mengatakan kedua-duanya tidak dapat atau tidak mendapatkan pahala, baik pahala wajib ataupun pahala sunnah, malah mboten sah. Oleh karenanya kita sebaiknya yang ketiga ini tidak kita lakukan ya. Jadi kalau terpaksa kita menggabungkan, maka niate mung qadha Ramadan. Kalau niate mung qadha Ramadan mesti sah qadha'i. Dan kalau menurut Imam Romli, di samping sah qadha'i juga akan mendapatkan pahala dari puasa sunnah. Inilah perbedaan pendapat para ulama. Yang jelas perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah rahmatun, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khilafu ummati rahmatun. Milo monggo kita yang dipakai yang mana, tapi sebaiknya kita usahakan kalau kita punya hutang Ramadan, sebaiknya niku kita mendahulukan qadha Ramadan dhisik, setelah selesai baru kita laksanakan puasa Syawal. Ini yang terbaik. Mugi-mugi penjelasan menika wonten manfaatipun, kita sedaya dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun takdiraken saged nglaksanakaken puasa 6 hari di bulan Syawal kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten kirang langkungipun nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.